Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah pengajian yang sama-sama mengharapkan ridho juga maghfirahnya Allah. Alhamdulillah ya, siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir menuntut ilmu yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehingga bermanfaat untuk nanti di akhirat. Baik, kita masuk bab yang ke-69 ya, saya gabung dengan bab yang ke-70. Babu istihbabil izlati inda fasadin nas wal zaman. Bab tentang yang ke-69. Bab tentang anjuran mengucilkan diri saat rusaknya orang-orang dan zaman. Kalau bab yang ke-70 ya, bab tentang keutamaan berikhtilat dengan manusia. Ya, secara global ini karena judulnya panjang saya singkat begitu. Baik, dua judul bab yang ke-69 dan bab yang ke-70. Yang pertama, bab tentang keutamaan berikhtilat dengan manusia. Baik, saya gabungkan ya pembahasannya di sini karena tanggung yang ke-70 itu masih nyambung sebenarnya dengan yang ke-69. Yang pertama tentang mengucilkan diri ketika rusaknya zaman. Dan yang kedua itu berikhtilat dengan orang-orang. Ini kan tampak seolah-olah berbeda, ya, bertentangan. Mengucilkan diri, menyendiri atau berikhtilat. Nah, masing-masing dari keduanya ini juga memiliki keutamaan. Entah ibu mau mengucilkan diri, cicing geus urang mah cicing we di leuweung. Sok eta mah. Nah, takut kita terkena fitnah. Makanya judul bab ini atau takut min fitnatin fiddin. Takut terkena fitnah dalam agama. Dan terjatuh dalam keharaman. Ya, dan syubhat dan sejenisnya. Ibu, ketika hidup di dunia ini tidak mungkin kita ya bisa terhindar, apalagi di zaman sekarang ya, sepertinya seolah-olah fitnah itu sudah jadi biasa. Pertama, ada kalau untuk laki-laki fitnah wanita. Saya rasa makanya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, nasib anak Adam mengenai zina itu sudah ditetapkan, mulai dari dua matanya berzina dengan cara melihat, lisannya berzina dengan cara membicarakan, telinganya berzina dengan cara mendengar, tangannya berzina dengan cara menyentuh, kakinya berzina dengan cara berjalan, hatinya berzina dengan cara berangan-angan, dan akhirnya dibetulkan atau ditolak oleh kemaluan. Maksudnya dosa yang berkenaan dengan berzina, melihat, mendengar dan lain sebagainya yang bisa menjerumus kepada perzinahan itu sudah sulit untuk dihindari. Untuk laki-laki gimana tidak sulit? Di jalan loba nu teu make tiung, di pasar apalagi, ketika berangkat kemanapun banyak orang yang tidak menggunakan kerudung, makanya itu sebenarnya sumber dosa.
Bu, penyebab zina itu laki-laki apa perempuan? Penyebab utama perempuan. Buktinya dalam ayat yang berkenaan dengan zina, ya, Quran surat An-Nur, Allah sebutkan az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, dan pezina laki-laki. Helaan mana? Laki-laki perempuan? Perempuan. Dalam hal mencuri, ayat tentang mencuri, as-sariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Duluan mana dalam hal mencuri, laki-laki perempuan? Laki-laki. Ini menunjukkan dalam hal pencurian ini laki-laki itu lebih global. Tapi dalam hal perzinahan, faktor utama pemicu ada perzinahan itu wanita. Bukti, dulu ketika saya di Cirebon, di belakang asrama itu ada tukang mie ayam, ya. Kalau saya sore ngemie ayam di situ, kadang ada biasanya perempuan, ibu-ibu, ya, tidak tahu usianya sudah berapa, itu sudah gila, sering lewat tanpa busana, telanjang bulat, ya, perempuan sudah memang akalnya sudah tertutup. Sewaktu-waktu terakhir dilihat hamil. Ya, ciri bu, kan yang seperti itu mah, ya, laki-laki mau, padahal gelo daikeun lalaki. Tapi ibu-ibu coba lihat, ada laki-laki lagi lewat saja misalkan, lagi telanjang lewat, ibu-ibu hayang apa sieun? Tah gitu. Makanya pemicu utama dalam hal perzinahan ini adalah wanita. Perempuan banyak ngomong gini, jaga tuh mata, gitu kan. Nah, dia sendiri auratnya tidak dijaga. Dibalikan harusnya, jaga tuh aurat. Ya. Nah, untuk menghindari itu sangat sulit. Takut terjerumus ke sana, lebih baik menyendiri. Nah, itu lebih baik. Ya. Menyendiri. Geus indit kalau mau panggil jeung kitu, paling panggil jeung monyet, gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu salah satu keutamaannya menyendiri. Apalagi perempuan, jangan banyak berikhtilat dengan manusia, jangan banyak berikhtilat dengan orang, terutama lawan jenis. Pagi-pagi rumah sudah beres, suami sudah kerja, berangkat kerja, anak-anak berangkat ke sekolah, ibu-ibu kayak naon. Rumah sudah beres misalkan, masak sudah, budak letik teboga. Gogoleran wae meureun bosen. Ya. Makanya banyak ya ngerumpi kan, ngobrol ulin ke tetangga, main ke saudara dan lain-lain. Ya. Mungkin itu tidak masalah, tapi yang menjadi masalah ketika silaturahmi kita ditunggangi dengan dosa. Kumaha maksudna dosa? Bisa jadi ketika ngariung malah membicarakan keburukan orang lain. Berarti lebih bagus mana? Ibu ngariung dengan orang atau ibu diam di rumah? Diam di rumah. Ibu sudah izin nih sama suami, nanti mau main ke rumah kakak atau main ke rumah adik. Oh iya, kebetulan tetangga main. Cuman ketika di situ membicarakan hal agama atau bahkan mungkin belajar, bari papasakan dan lain sebagainya. Lebih baik diam apa lebih baik ngariung? Lebih baik ngariung. Kan gitu. Ada manfaatnya. Nah, itu di sana. Ngerti Bu ya? Ternyata baik menyendiri ataupun bergabung dengan orang-orang itu sebenarnya dua-duanya ada manfaat. Ada juga ya madorotnya besar. Kalau kita terjun ke masyarakat itu bisa jadi dosanya besar. Kalau kita tidak sanggup lebih baik tidak. Ada yang mengatakan begini, jangan gaul sama tukang mabok, jangan ngariung sama tukang judi dan lain-lain. Ketika kita tidak pernah bergabung dengan mereka, maka yang terjadi apa? Dakwah tidak akan sampai. Segitu. Ayah tukang judi, ada tukang mabok ikut pengajian. Sekarang mendakwahkan tentang haramnya mabuk dan haramnya judi di mana dakwahnya? Di masjid. Saya berkuar-kuar di sini tentang judi, tentang mabuk dan lain sebagainya di masjid.
Ari tukang mabok di masjid. Nyambung tuh? Enggak. Kira-kira dakwahnya sampai tidak? Tidak. Itu bukan dakwah namanya, hanya sebatas tabligh. Mengomongkan sholat di masjid, itu nyuruh sholat ke siapa? Ke tukang sholat. Saya yakin ibu-ibu di sini semua sholat, meren. Ya, sholat mudah-mudahan. Bisi aya nu henteu ieu mabuk. Ya, dan mudah-mudahan semuanya di sini sholat ya, dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di sini menyampaikan sholat tentang kewajiban sholat, tentang ancaman untuk yang tidak sholat dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu semua sholat. Kira-kira dakwah saya nyampe nggak ke yang nggak tukang sholat? Nggak nyampe kalau kita nggak berikhtilat dengan mereka. Maka keutamaan berikhtilat dengan manusia itu salah satunya bisa berdakwah. Makanya di bab yang ke-30 itu Imam An-Nawawi mengatakan babu fadlil ikhtilat bin nas wa wuduri jam'ihim wa jama'atihim. Keutamaan tentang berikhtilat, bercampur dengan orang-orang dan hadir bersama mereka, ya juga berjamaah dengan mereka dan menyaksikan kebaikan bersama dengan mereka, juga duduk dalam majelis ilmu. Nah, ini berikhtilat utama, bagus. Lebih bagus mana? Ibu menyendiri di rumah tapi sasarean atau sare beneran, dengan ibu duduk di masjid ikut kajian. Alasan mana? Jadi gimana maksudnya? Kalau ibu bisa berikhtilat dengan manusia itu melakukan kebaikan, ikut kebaikan bareng, tidak ke bawah-bawah, bahkan ibu yang membawa, maka lebih baik ibu berikhtilat gitu. Tapi dengan aturan yang jelas, ya, dalam tanda kutip aturan yang jelas. Kalau sekiranya tidak bisa, daripada kumpul-kumpul tepuguh, pasti ngumpul jeung rombongan itu nu diobrolkeun teh batur. Kalau ibu ngumpul dengan orang yang suka membicarakan orang, nanti pas ibu nggak ada, ibu nu diomongkeun. Percaya apa henteu, ibu meureun pengalaman. Ibu kalau kumpul dengan orang yang suka membicarakan orang lain, nanti kalau ibu nggak ada, ibu yang dibicarakan. Nanti dia nanya, "Kamana sih itu?" "Oh, nggak ada." "Oh, tadi kieu bla bla bla." Ibu yang diomongkan. Maka ulang ngobrol, ulang sok ngariung jeung nu suka membicarakan kejelekan orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-50, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Larilah kepada Allah. Sesungguhnya aku bagi kalian merupakan pemberi peringatan yang nyata. Ayat ini turun kepada Nabi untuk memperingati umatnya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari ke Allah. Ibu punya masalah apapun, solusinya satu. Nah, untuk solusinya Allah. Ibu punya masalah, solusinya satu, Allah. Biar Allah yang memberikan solusi. Dalilnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakal memberikan dia jalan keluar. Intinya, maksudnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketaatan, dengan bentuk ketakwaan, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap masalahnya. Ada di sini yang nggak punya masalah? Tidak ada, saya yakin semuanya punya masalah. Ya, dah banget masalah hungkul itu. Ya, jadi saya kira semuanya punya masalah. Ya, pasti punya masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah kita? Yang paling pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah dekatkan diri kepada Allah. Allah bakal menjadikan jalan keluar atas masalah kita. Allah bakal memberikan solusi. Bukan malah ketika ada masalah malah makin menjauh. Ada orang yang ada masalah, mengalami masalah, penyelesaiannya satu, mabok. Dua, kumpul-kumpul dengan teman dan lain-lain. Biar
hilang sana masalahnya, justru itu malah nambah masalah. Kata Allah dalam Quran surat Al-A'raf, ya, law anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, dua syaratnya Bu. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, iman dan takwa. Beriman tingkatkan kualitas iman agar menjadi derajat takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal pasti akan kami bukakan, ya, keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Ibu kalau mau keluarga ibu berkah, rumah tangga ibu berkah, syaratnya satu, kuncinya satu. Dalam keluarga itu tingkatkan masing-masing orangnya untuk beriman agar masuk ke derajat takwa. Kumaha ngecas iman Bu? Di orang mah terkadang iman lupa untuk dicas, tapi dipakai terus sampai habis. Ibu, yang jadi pertanyaan gini, kalau ibu punya handphone, baterainya sudah mau habis, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Langsung wagiru neangan casan. Nggak ada casan, minjem ke orang. Tapi tidak banyak orang yang ngerasa imannya sudah berkurang, nggak sadar di situ. Bahkan sampai habis mungkin, ya, habis. Lupa untuk ngecas keimanan. Gimana ngecas keimanan? Berkumpul dengan orang yang soleh, baca Quran, baca juga maknanya, fahami. Oh, saya mah ngerti maca Quran teh, boro-boro ngerti, macana gitu bisa, atau ngilu pengajian gitu mah. Kita tiap malam Jumat mengadakan kajian tafsir. Itu salah satu solusi untuk yang tidak bisa baca Quran, yang tidak mau, yang tidak tahu, yang tidak paham artinya, solusi nate itu hadir biar paham. Oh, ini teh Quran begini, biar paham. Teu perlu loba-loba. Kata Rasul, man qara'a minal Quran, barang siapa yang membaca minal Quran. Ada huruf minnya Bu. Min itu saya sudah sering sampaikan, salah satu faidah, salah satu maknanya itu artinya sebagian. Entah sebagian besar, entah sebagian kecil. Maksudnya, barang siapa yang baca dari Quran, mau satu ayat, mau satu surat, mau satu juz, yang jelas itu bagian dari Quran yang dibaca teh. Difahami, kemudian diamalkan. Albasallahu lahu wa walidayhi tajan yaumil qiyamah. Allah bakal memberikan dia pakaian, ya, untuk dia dan orang tuanya, pakaian kehormatan nanti di hari kiamat. Ibu harus ingat, ibu nanti dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan tanpa busana. Ibaratkan seorang bayi, ya, dalam sebuah riwayat Rasul kata dilahirkan dengan keadaan tanpa busana, dengan keadaan tanpa dihitan. Berarti kan sega bayi dilahir tidak pakai busana, tidak dihitan. Nah, manusia pun ketika dibangkitkan nanti sama demikian. Ibu kalau tanpa busana jalan-jalan di luar berikhtilat dengan orang, malu tidak? Erat Ibu? Malu. Jangankan tanpa busana total, tersingkap aurat saja harusnya malu kalau masih punya iman. Maka salah satu cara, ya, agar aurat kita nanti tertutup, ya, ketika kita dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang di mahsyar, ya, salah satunya adalah dengan mengamalkan Quran. Baca Quran, pahami maknanya, amalkan. Itu salah satu. Di kita jangankan mau mengamalkan, belajar bacanya pun masih susah. Bacanya belum bisa, ya, sudah belum bisa, tidak mau
belajar. Di sini alhamdulillah sudah ada tahsin ya ibu-ibu, tiap hari Sabtu tahsin. Maka haladir belajar baca Quran. Nah, ketika memahami maknanya ada malam Kamis tafsir untuk pemahaman maknanya. Ibu seminggu berapa kali belajar, Bu? Dalam satu minggu belajar agama seberapa kali? Hari Jumat satu, taruhlah masing-masing 1 jam punya. Jumat, Sabtu belajar ngaji 1, Ahad 1, tambah malam Jumat 1, seminggu cuman 4 jam. Eta ge ngedul ya. Sudah mangedul nu datang ge bari malaweng. Ngahuleungna dipotong nu ngahuleung, dipotong nu ngobrol kan, dipotong nu ngasuh budak, dipotong nu nunutan tunduk ya, dan lain-lain. Jadi kira-kira pengajian 1 minggu 4 jam itu berapa persen yang keserap? Sudah mah belajarnya minim, yang diserap pun minim, dan yang menyerap pun sedikit kan gitu ya. Atau minimal ada tambahnya di rumah. Oh, pengajian di masjid cuma 4 kali seminggu, ada tambahnya di rumah baca Quran, ada tambahnya diselingi baca hadis. Ada orang masih sibuk, tak bisa cenah baca Quran, sudah sibuk, tidak ada waktu dan lain sebagainya. Luar biasa. Para sahabat sibuk, Rasul ge sibuk, tapi masih sempat baca Quran. Ibu, punten, Rasul itu manusia tersibuk. Coba dihitung, berapa profesinya? 1, Rasul sebagai kepala negara. 2, Rasul sebagai pedagang. 3, Rasul sebagai guru. 4, Rasul sebagai mufti ahli fatwa. Paham Bu ya? 5, Rasul sebagai komandan perang. Ada orang yang menjabat semuanya. Presiden ongko, jualan ongko, jadi panglima perang ya. Ada yang gitu. Pak Jokowi sekaligus dagang ayah. Nggak ada kan? Nah, Rasul itu manusia paling sibuk, tapi masih sempat ya untuk bertadarus mengulang bacaan Quran. Para sahabat pun demikian. Nah, kita asa kabina-bina, asa jadi jelema pang sibuk teh. Ya, pengajian 1 Ahad 1 pekan cuma 4 kali pun rasaan asa paling sibuk nepi ka waktu jang pengajian. Para sahabat Umar bin Khattab ya, contoh kecil, ngurus kebunnya luas, sampai ingin ikut kajian itu dia sampai gantian dengan pembantunya. Sekarang kamu yang jaga kebun, saya ikut halakoh Rasul. Besok saya yang jaga kebun, kamu yang ikut halakoh Rasul. Tah gitu. Jadi orang luar biasa, punya gawe tidak sepira, gitu kan? Usaha dan lain sebagainya tidak sepira, tapi terasa sibuknya melebihi mereka. Sebenarnya mah bukan karena kesibukan, 1, hati yang belum mantap. Ya, hati yang belum minimal atau macam-macam Quran, baca terjemahnya, mudah-mudahan kita dapat berkah di sana. Mudah-mudahan dengan ini ya kita bisa teramalkan, akhirnya itu membantu kita dapat syafaat di hari kiamat. Punten, Quran ini bakal datang nanti hari kiamat sebagai syafaat untuk sahabatna. Cek Rasul, iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Untuk sahabatna, ari sahabat nu kumaha? Sahabat nih, sahabat yang bagaimana? Nah, selalu ada, selalu ada ketika senang dan susah, ketika sedih dan senang, ketika ada dan tiada, selalu bersama. Ayo orang maca Quran keur naon? Keur senang, poho kana Quran. Keur susah, tambah jauh dengan Quran. Nu pikiran we dunia teh masalah teh dipikir terus ya sampai lupa membuka Quran.
Mungkin yakinkah kita terus apa yang membuat kita percaya diri bakal dapat syafaat dari Quran? Macam-macam Bu syafaat itu. Satu, ada syafaat Quran. Kedua, ada syafaat dari Rasul. Gimana cara mendapatkannya? Salah satunya dengan doa setelah azan. Kata Rasul, orang yang mendengar muadzin azan kemudian membaca seperti apa yang dibaca, setelahnya membaca doa sebagaimana yang sudah dicontohkan dalam hadis Nabi, ya. Apa kata Rasul? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal baginya untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dibaca. Itu salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Rasul. Dengan bersolawat kepada Rasul sing minung. Ayo di urang mah sholawat ke Rasul teh hanya sebatas pas tasyahud, ya pas lagi sholat. Di luar itu jarang, ya membaca. Kalau syafaat dari Quran terasa minim, syafaat dari Rasul pun terasa minim. Wah, maka terakhir nih syafaatnya, salah satunya ya adalah dengan anak yang soleh. Ini masih banyak syafaat lain ya. Ini salah satu yang saya sebutkan, yang terakhir saya sebutkan dari anak yang soleh. Ketika hari kiamat orang-orang sedang paciwil tepuguh, riweuh, tidak jelas. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan juga anak-anaknya. Enggak jelas, tidak akan ada pikiran. Wah, anak saya gimana? Anak saya gimana? Enggak akan moal gitu, Bu. Orang tua saya mana? Enggak akan, tidak akan seperti itu. Yang ada satu, saya bagaimana? Toh sakitu. Jadi suami, anak yang selama ini ibu bela-bela nanti memualwaka di pikiran, dan mereka pun tidak akan mikiran ibu, kecuali satu, dan mana yang soleh. Matak mun teu boga budak nu soleh, budak koba ana nu soleh, cilaka. Bahkan bisa jadi nanti anak itu yang menjerumuskan kita nanti di neraka. Kan kata Allah, inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Anak dan istri kalian itu ada yang menjadi fitnah. Di dalam ayat lain, aduul lakum, ada yang jadi musuh, saling menjerumuskan satu sama lain. Kata Allah, al-akhilla, ya, orang yang bersahabat, orang yang berteman, karib kerabat, sohib pokoknya nama, termasuk istri dan suami dan lain-lain, nanti di sana bakal saling menyalahkan. Kenapa kamu dulu ngajak saya mabok? Kamu dulu ngajak saya mencuri? Kamu dulu ngajak saya ini, ngajak saya itu, ngajak ngomongkan batur dan lain sebagainya. Makanya itu nanti di sana. Nah, ini tadi keutamaan menyendiri itu di situ. Ya. Apalagi kalau ibu membuat satu dosa pertama yang bakal diikuti oleh orang lain. Benar. Kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa dalam Islam yang memulai menunjukkan satu jalan, mencontohkan ya satu jalan kebaikan, maka dia nanti bakal mendapati pahala orang yang mengikutinya. Juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, orang yang mencontohkan pertama kali perbuatan jelek, maka dia juga akan mendapatkan dosa orang yang mengikuti sesudahnya. Dosa jariah tadi. Itu harus ya di sekarang itu, mulai dari sekarang ya, harus kita minimalisir, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga perbuatan kita agar tidak terjerumus ke dalam keharaman perbuatan dosa yang dosa tersebut bisa diikuti oleh orang-orang. Ibu pernah dengar cerita siapa yang membunuh pertama kali? Sudah sering disampaikan ya. Ketika Qabil membunuh Habil, maka dosa orang-orang yang sampai sekarang mengikuti pembunuhan bahkan sampai peperangan kebagian dosanya.
ibu mencontohkan, misalkan pertama kali nyontohkan, hei urang arisan yuk ngumpul kabeh, ibu nu ngajak mimiti urang arisan semen misalkan, da can baroga imah arisan semen, tapi nu dikumpulkan duit nu meunangna semen. Itu para ulama mengatakan akarnya tidak sah. Adapun hukum dari arisan itu sendiri para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang bahkan menganggap oh itu subhat, lebih baik tinggalkan. Ada yang pun yang mengatakan boleh, salah satu syaratnya adalah kalau uang dengan uang lagi. Kalau barang dengan barang lagi. Ibu mimiti ngajakan, pertama kali ngajak, akhirnya orang-orang mengikuti. Ibu sudah enggaan pun, ibu sudah mati pun, sudah dikubur, jasad ibu sudah enggak ada bentuknya, orang-orang berbuat seperti itu diturutan. Orang pertama kali jojogedan siga belut di TikTok dan lain-lain. Ayah ibu-ibu nusok joget di TikTok atau na Facebook di mana lah pokoknya mah siga belut. Ya. Ini sudah hilang rasa malu padahal malu itu bagian dari iman. Kata Rasul al-haya'u minal iman, atau dalam riwayat lain al-haya' su'batun minal iman. Malu itu merupakan salah satu cabangna iman. Salah satu cabang iman itu malu. Akhirnya sekarang kita tidak punya rasa malu. Kan begitu. Terkadang mohon maaf, ketika di luar mungkin kita seolah-olah seperti yang malu. Tapi di luar resep upload foto selfie, nu bibirna raja manyun, miring kieu, miring gitu kan. Cepret, uploadkeun. Ya. Seolah-olah bangga fotonya dilihat oleh orang-orang perempuan, ya. Kadang saya mikir kalau itu ibu-ibu sok itu suaminya tidak melarang, atau bahkan ada suaminya bangga, ya teh suaminya teh sadar teh itu istri dia, punya rasa cemburu tidak? Ya. Istri yang begitu, suami yang begitu itu suami yang dayus. Suami yang dayus itu tidak akan mencium bau surga. Tong boroning asup ke surga, nyium bau oge henteu. Ya. Makanya kalau perempuan, ibu-ibu ya, yang sudah diupload fotonya di sosmed dan lain sebagainya, kalau bisa mah dihapus lah. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, dan yang khafi, yang senantiasa menutup diri. Al-murad bil ghina nafs kama sabaqa fil hadis sahih. Yang dimaksud kaya di sini adalah kaya jiwa. Ya. Hatinya kaya, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan keimanan. Tadi Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya jiwanya, dan juga senantiasa bisa menutup diri agar tidak terjerumus ke dalam keharaman. Ibu punten, sekarang kalau kita berikhtilat dengan manusia, mungkin dan tidak mungkin kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Kemungkinan besar masuk ke dalam dosanya itu besar. Contoh, sekarang, zaman sekarang, ibu sedang butuh biaya besar. Kira-kira kemana pelariannya? Ibu sedang butuh biaya besar, kemana pelariannya ibu? Satu paling bank. Ya, ke bank. Dan mau nggak mau sekarang biasanya suruh berkaitan dengan bank.
mau transfer, mau apa dan lain sebagainya, bahkan menang BLTG kudu kaitannya jeung bank. Dan lain-lain lah. Itu seolah-olah kita itu sudah sulit ya untuk keluar dari dosa. Maka disinilah keutamaan menyendiri, yang memisahkan diri dari orang-orang. Nah, bagus sekali ketika ada orang ya, ini hadisnya sudah pernah kita sampaikan ya, yang membawa hartanya, hewan ternaknya ya kambing, kemudian dibawa ke puncak gunung menyendiri di sana. Nah, ini salah satu mungkin gambaran kecil. Ibu punya harta apa, punya hewan ternak, bibit-bibitan dan lain sebagainya, cicing di ladang. Tapi kira-kira bisa mual? Bisa mual bu gitu? Mual punya. Kita itu terkadang makanya disebut anas ya, manusia itu anas itu makhluk sosial. Ibu mau nyambal ya butuh batur. Sok ibu nyambal butuh naon? Hiji. Cabe 2. Naon? Uyah 3. Naon we ieu teh ibu-ibu teh tara sok nyambal tara. Nah, mending ngaharuleng. Ya. Poho. Bawa tinggal meuli nu jadi sigana mah. Ya. Cabe, garam, tomat, tarasi, ya, dan lain-lain termasuk cowet. Berarti mau nyambal pun butuh tukang cabe, butuh tukang garam, butuh tukang tomat, butuh tukang coet, ya, butuh tukang bawang. Ayeuna kabayang, ibu mau nyambel, cabena nanam dulu, tomat nanam dulu, coetna buat dulu, garam buat dulu, dan lain-lain. Iraha jadi sambalna. Nah, itu menunjukkan kita pun butuh orang lain, ya. Masih membutuhkan orang. Maka itu keutamaan hidup berjamaah, hidup berjamaah, berikhtilat dengan orang lain, saling mensupport, saling membantu ya, ketika ada yang membutuhkan. Ya, adapun yang bab ke-70 itu i'lam anal ikhtilat bin nasi 'alal wajhi alladzi dzakartuhu huwal mukhtar alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berikhtilat sebagaimana yang tadi kita bahas ya, yang ikhtilat dengan orang, bercampur dengan manusia itu hanya diambil manfaatnya, sisi positifnya saja ya. Itu adalah yang dipilih oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi, dan seperti itu juga Khalifah Rasyidin dan orang-orang setelahnya ya, termasuk sahabat juga para tabi'in dan juga orang-orang setelahnya di antara para ulama ya. Dan itu juga mazhab atau pilihan para kebanyakan tabi'in dan orang-orang setelahnya. Sebagaimana firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini keutamaan penting. Intinya, utamanya kita bisa berikhtilat, bercampur dengan orang itu adalah bisa ta'awun dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Ibu tidak menutup kemungkinan sampai sekarang mungkin ada di antara kita yang masih belum hafal doa sholat jenazah. Tidak menutup kemungkinan di antara kita mungkin ada yang sholatnya masih belum benar dan lain-lain. Nah, dengan ikhtilat dengan orang lain itu bisa diminimalisir. Bertanya, berkumpul, keilmuan kita itu terbatas. Kalau berikhtilat dengan orang-orang itu demikian, maka itu lebih baik. Di antara keutamaan kedua berikhtilat dengan orang adalah bisa berdakwah. Maka jangan sampai kita terwarnai orang, harusnya kita yang mewarnai. Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau tukang mabok
tukang judi itu tidak kita dekati, kita tidak bergaul dengan mereka, kira-kira yang mendakwah kepada mereka itu siapa? Ya. Kalau sekiranya kita bisa membawa, minimal kita tidak terbawa, maka bercampur dengan mereka. Asal ulah bari ku saya dituangkeun, sok minum. Ya. Kumpul di situ, tapi dengan tujuan dakwah, sampaikan yang benar. Tidak perlu sekaligus. Oh iya mas sudah sebulan itu can kapanggi dakwah teh. Belum, tenang. Dakwah mewarnai itu tidak perlu banyak. Mewarnai ibu kalau mau anak-anak mewarnai kan tidak langsung selesai semua satu kertas gambar itu. Ya satu gambar tidak mungkin langsung selesai kan. Namanya mewarnai itu pasti sedikit-sedikit. Nah, ibu mewarnai orang, dakwah ke orang itu tidak perlu langsung total, tapi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Yang tadinya tidak mau sholat, ya jangan dulu langsung kamu harus ke masjid, jangan soak gitu teh. Ya, orang yang mau sholat dengan atas dasar kemauan sendiri pun belum tentu langsung mau ke masjid, malu. Ya, satu bisa malu, dua memang belum kuat keimanan dan lain-lain. Tapi dekati sedikit, ngobrol, ajak dulu ngobrol agama. Ya, oh nanti sudah dia tertarik baru ngobrolkan tentang sholat. Ya. Masuk waktu sholat, ajak sholat, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dakwah. Sedikit-sedikit yang jelas kita mewarnai. Dan bukan dakwah ke orang kafir, bu, kita teh. Bukan ke orang yang musyrik, ya. Untuk khususnya di lingkungan kita di sini, ya. Kebanyakan kita itu orang sudah muslim, orang sudah masuk Islam, dan di lingkungan kita ini orang-orang masih meyakini kewajiban sholat. Kalau dia sudah meyakini sholat sudah tidak wajib, maka itu kafir. Ya. Kalau dia beriman, meyakini sholat wajib, tapi itu sholat, itu mah orang fasik. Ya. Kita dakwah ke sana, perlahan-lahan. Tapi jangan sampai kita yang terbawa, ya. Tapi kita yang harus mewarnai. Paham bu? Ya. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Gimana bu? Ya. Apakah perempuan yang rambutnya terlihat itu haram atau batal sholatnya atau tidak? Hah? Oh ngiket, oh mengket, sudah terikat ya. Ya. Oh, perempuan sebenarnya pada dasarnya ya rambut perempuan itu yang jelas tertutup dan tidak menyerupai punuk unta. Paham bu ya? Jadi ibu diikat ataupun tidak, kaitannya jangan sampai seperti punuk unta, mentang-mentang tidak masalah kalau diikat, pakai naon ibu-ibu teh biasanya konde. Ya dan lain-lain. Kalau cuma diikat, ngarumbai dan lain sebagainya, ya itu tidak masalah. Ibu sekarang kalau pakai kerudung kan banyak yang diikat, terus ikut sholat di masjid, itu kan dibengker, ya. Masalah tidak, ya. Asal satu ya ketika mengikatnya jelas ya sesuai tuntunan syariat, ya tidak seperti pakai punuk unta ngejendol ka dieu dan lain-lain, atau seperti orang naik arisan gitu kan ya. Jadi onta teh punukna pindah ka dieu ke urang ya. Ada lagi bu? Kumaha? Kalau memang ikat rambut itu sangat bermanfaat untuk ibu, ya, penting untuk ibu agar tidak mengganggu ketika sholat, maka itu tidak masalah. Sama laki-laki juga yang rambutnya panjang itu boleh untuk diikat. Ketika ada laki-laki yang rambutnya ngarumbai ka hareup, ya, ini kan mengganggu ketika sholat. Ya. Jangan sampai pas sujud kieu. Nah, karena gitu. Aya anu gitu teh. Disuruh pakai kopiah nggak mau, disuruh pakai kopiah nggak mau, gitu kan? Pas arek sujud dikitu,
Nah, ada yang seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Oh, saya mau diikat saja biar tidak mengganggu. Ya tidak masalah. Ya, paham Bu? Ada lagi? Baik ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita bisa terrealisasikan sampai akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai salah satu amal ibadah kita, ya, amal kebajikan kita, dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.